Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayu Estuning Desmalia dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membuat tugas satu dari soal contoh kasus ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari soal yang saya bagikan di layar ya. Di sini dengan perintahnya yaitu membuat IRD dengan tahapan-tahapan sesuai panduannya dari mana? Dari e-learning yang sudah dibagikan ya tentunya, dan juga BMP buku materi pokok. Nah, basis data. Nah, di sini langsung saja langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis dari soal ini, yaitu kita menganalisis untuk menentukan entitas. Pertama nih, pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa itu dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat juga mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah itu hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen itu hanya dapat mengambil minimal satu mata kuliah. Nah, di sini tentu entitas yang kita dapat dari contoh studi kasus ini adalah mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan juga dosen ya teman-teman. Langsung saja kita coba buat ya. Kita buat, ini saya menggunakan aplikasi YD Graph Editor ya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, dari hasil analis itu kita sudah bisa menentukan 3 entitas ya. Entitasnya apa saja? Yaitu ada mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, kemudian ada dosen ya di sini ya. Nah, dari ketiga entitas ini, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan atribut. Nah, atributnya apa saja ya? Atributnya apa saja yang ada di setiap entitas ini. Nah, ini kita tentukan primary key ya. Primary key itu adalah sesuatu yang unik dari setiap entitas. Misal, kalau mahasiswa itu sudah pasti kaitannya sama NIM atau ID mahasiswa ya. Kemudian nama mahasiswa, kemudian bisa alamatnya, bisa tanggal lahir ya, dan sebagainya ini. Nah, di mata kuliah itu sendiri kita tentukan primary key-nya apa. Primary key-nya ID mata kuliah ya. ID mata kuliah. Kemudian ada nama mata kuliah. Kemudian SKS. Nah, di dosen itu sendiri primary key-nya apa? Nah, NIP ya, di sini NIP. Kemudian atribut lainnya bisa nama dosen, jabatan mungkin ya. Di sini ditambahkan boleh. Oke. Nah, setiap atribut ini
kita tentukan relasinya dengan entitasnya masing-masing. Nah, setelah kita menentukan atribut dan juga relasi dari setiap entitas, relasi dari setiap atribut ke entitas. Nah, sekarang kita relasi dari antar entitas. Nah, di sini dari studi kasus yang tadi kita bisa menarik kesimpulan relasinya apa saja ya. Nah, ini di sini. Misal nih, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah. Nah, artinya mata kuliah itu bisa diambil banyak oleh mahasiswa, atau mahasiswa itu minimal minimal bisa mengambil minimal 1 ya. Berarti dia itu bisa setiap mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah, dan juga setiap mata kuliah itu bisa diambil oleh banyak mahasiswa gitu. Itu berarti relasinya many to many ya teman-teman ya. Kita bisa menarik simbol relasi di sini. Tapi kita juga harus melengkapi entitas ini dengan atribut-atribut deskriptif ya teman-teman. Nah, artinya apa? Kita membuat entitas baru untuk melengkapi himpunan ini gitu. Nah, misalkan ini antara kaitannya mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, ini kita bisa membuat entitas dengan atribut deskriptif ya. Misal kalau mahasiswa dengan mata kuliah, berarti kaitannya apa? Kaitannya meregistrasi. Di sini meregistrasi. Nah, kemudian ini adalah registrasi. Nah, registrasi apa? Misal mata kuliah ya. Nah, di sini ada kaitannya apa? Aktivitasnya. Misal di registrasi. Nah, di sini kita menentukan simbol relasinya. Kita bisa pakai ini. Kemudian mata kuliah dengan kegiatan di registrasi kita juga bisa pakai ini ya teman-teman. Nah, karena ini hubungannya many to many, kita pakai simbol yang ini. Nah, sebentar. Nah, kemudian kita ambil atributnya dari entitas mahasiswa dan juga mata kuliah itu, yaitu di sini kita ambil
NIM. Dan juga ID mata kuliah. Tarik garis relasi. Bentar, ini salah ya teman-teman. Nah ini ini untuk dosen, kaitannya adalah mengajar. Mengajar ya. Nah, ini adalah contoh dari bentuk IRD dari studi kasus yang tadi kita peroleh ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah, jadi mahasiswa itu memiliki atribut NIM, alamat mahasiswa dan juga tanggal lahir yang dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Kemudian mata kuliah juga dapat diregistrasi setiap mata kuliah itu dapat diregistrasi oleh banyak mahasiswa ya. Nah, kemudian hubungannya mata kuliah dengan dosen, yaitu dosen hanya dapat mengajar satu mata kuliah. Nah, ini contoh dari diagram yang saya buat menggunakan YED Graph Editor. Nah, semoga teman-teman dapat memahami dan video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.